Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti ibadah Natal Komisi Remaja. Nah, untuk itu sebelum bersama-sama kita masuk ke ibadah, mari kita persiapkan hati kita masing-masing melalui saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh cukup. Mari kita berdiri untuk menerima khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Teman-teman bisa dipersilakan duduk kembali. Mari kita bisa mengawali ibadah pada hari ini dengan memulai dengan doa dalam kasih Kristus kepada Bagus. Bisa memimpin dalam doa. Untuk mengawali ibadah Natal pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian Kita Surga Bergema. Sebagaimana firman yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Mari kita berikan salam damai kepada teman-teman ini. Salam damai. Teman-teman silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Si Agung, mari kita naikkan satu pujian Natal di hatiku.
mendengarkan firman itu dan bertumbuh dalam hati kami, supaya kami dapat menjadi saluran berkat bagi sama kami dan saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara khidmat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Siagung, Sini Pak. Sini apa di sana? Sini aja Pak biar masuk kamera Pak. Oh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Ya. Pagi bener tuh ini pagi lah. Jam 8 kurang 7 menit. Baik, nama saya Pak Syekh Agung Prasetyo. Saya rumah kebetulan tidak saya bawa, Pangeran. Dan hari ini bersama-sama, rumah saya maksudnya di Grabak dan saya bergereja di GKJ Grabak Merbabu. Hari ini saya diundang di GKJ Magelang untuk bersama-sama Natalan remaja di sini. Yang undang saya Mbak Irene, yang mana? Hah? Tidak hadir. Ini kacau. Undang malah tidak hadir. Nah, Pak, besok ada Natalan remaja di GKJ Magelang. Supaya bagus, Bapak silahkan membuat PowerPoint. Nah, karena dia tidak datang, PowerPoint-nya enggak jadi saya buat, tidak datang. Nah, saya tidak membuat PowerPoint. Saya enggak punya PowerPoint, punya power steering untuk setir mobil. Itu. Kemudian Pak, dress code-nya merah. Suatu paham saya adalah seragam. Saya berusaha cari pinjaman baju yang agak merah. Ya, sebetulnya batik agak merah. Sebetulnya saya mau lengkapi, sudah saya coba tapi wagu. Ini abang terus katoknya abang, kayak cah SD. Nah, sepatu abang ya seperti sepatu anak-anak. Ya. Kaos dalam abang merah juga sulit mencari. Ya. Celana dalam merah harus percuma orang gitu. Masker saya
kemarin beli cari yang merah. Nah, blangkon ya meskipun tidak ada merahnya tapi suasananya merah. Mengapa saya pakai blangkon, ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok Pak Agung pakai blangkon? Ada yang mau nyoba jawab? Gak usah riko-riko. Untuk menutupi kepala itu saja. Sebagai tutup kepala. Ya, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah dari surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Nah, seperti yang tidak tertulis di sini. Nah, ya, 1 Petrus 1. Nah, ini SMP ya? Semuanya SMP ya? SMP. Ada yang SD? Ada. TK ada ya? SMA? Ada. Nah, ini Mas. Sini Mas, maju Mas. Nah. Sini maju, Mas siapa namanya? Ya, sini maju sini. Nah. Namanya? Ya. Ya, coba dibacakan yang agak keras. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, terima kasih. Panggilannya Mas apa? Re. Ya, wis kuwi lah. Ya, itu sudah membacakan untuk kita semua. Nah, sekarang itu karena zaman semuanya sudah pakai HP, maka Alkitab itu jarang yang membawa. Termasuk saya tidak membawa. Tujuannya membawa cuma 1, 2, 3. Yang lain ada tadi? Ada. Oh, 4. Nah, itu aja pinjem. Nah, ini ada bawa. Nah, sekarang HP semua pakai HP. Sedikit-sedikit HP. Ya tak? Kalau tidak makan sehari bisa betah asalkan pegang HP. Apalagi sekarang anak-anak sekolah SMP, SMP dimanapun, sekolahnya sudah masuk ke sekolahnya belum? Oh, sekarang sudah mulai ya. Kemarin setahun kurang ngerti sekolah ini ngendi ora ngerti, mergo ora tahu lebu, tidak pernah masuk sekolah, semuanya lewat apa? Jadi saya juga pernah ngajar, diminta untuk mengajar di SMP Tarakanita, Pak. Jadi guru tamu untuk mengajar tembang Jawa tapi virtual. Jadi saya nembang dhewe, ora ono sing delok. Wah, yang di rumah mendengarkan lewat apa namanya? Sing kotak cilik-cilik iki. Kotak cilik-cilik nggo laptop yo apa nggo HP, Zoom. Zoom itu memang kecil, lembut. Kecil-kecil. Makanya pertemuan dilaksanakan lewat Zoom. Nah, saya juga agak gaptek, jadi tidak mudeng teknologi, pasti pintar ini. Dan anak SMP sekarang itu besar-besar. Coba Mas berdiri. Tuh, sudah segitu. Itu besok kalau kuliah sampai sana. Karena bawa SMP kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Gentenan. Kelas 3. Kelasnya 3 itu. Kelas 3 SMP. Oh, kelas 9 ya. Wah, malah saya waktu jam saat ini kok kelasnya hebat banget malah. Itu kelas 9 aja segitu sudah tingginya. Nanti kalau kelas 11, 10, 11, 12, wah meh padha etalase kayak mesti dhuwur nek. Kuliah, wah saya dhuwur nek.
tahu bedanya anak SMP zaman sekarang sama zaman dulu? Tahu enggak? Apa bedanya? Kalau SMP zaman sekarang, dia masih SMP. Kalau SMP zaman dulu, sekarang sudah tua-tua. Dan SMP wah, ini kelas 9 Pak wah luar biasa. Sekarang anak-anak sekarang memang gizinya penuh sehingga bisa tinggi-tinggi. Kalau saya termasuk ukurannya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kalau mau tinggi ya naik pondok, naik tangga. Nah, tema pada kesempatan ini adalah kasih Kristus yang mengikat persaudaraan kita, ya, tentang persaudaraan. Bahasa Jawane sedulur, bahasa Inggris apa? Saudara itu. Oh, itu mesti pinter-pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya saudara. Bahasa Jawanya sedulur. Bahasa Inggrisnya apa? Apa Mas? Sibling. Sibling. Kalau itu yang buatan dari perempuan itu sibling. Kalau laki-laki brother, kalau perempuan. Oh, kalau laki-laki brother, kalau perempuan sister. Maka sekarang populer sebutan itu toh. Kalau ketemu temannya dari kata brother itu terus gimana bro? Nah, terus kalau yang cewek-cewek mau kemana sis? Gitu kan? Ya kan? Jenenge sapa nyeluk sis. Mau kemana sis? Boleh iwak. Nah, halo bro. Sekarang itu saudara. Persaudaraan, saudara, sedulur atau bahasa Inggrisnya apa tadi saya tidak terlalu pandai bahasa Inggris. Tahu saya cuma no smoking, dilarang rokok. Nah, kemana ya? Wah, ini hot potato, panas kentang, dipanas. Nah, saya itu jadi bahasa Inggris saya agak susah. Nah, kalau di sini kalau bertanya kan Pak, kalau dari sana ke sini pulang pergi itu naik apa? Nah, karena bingung bahasa Inggrisnya tidak bisa, pulang pergi itu apa? Kalau pulang itu kan apa? Comeback. Rono ini, akhirnya karena tidak tahu bahasa Inggrisnya comeback comeback. Nah, karena pulang pergi. Rono karo rene. Kalau bahasa Jawa kan begitu kan? Rono, rene. Kami cuma berbeda kata. Itu comeback jadi comeback comeback. Pokoknya rono karo rene. Nah, persaudaraan. Tuh, saya minta sekarang yang cewek. Mbak itu. Nah, maju. Ini SD. Oh, SMP ya. Kelas 2, kelas 8 berarti ya. Ya, di SMP mana? Wah, 12 berarti. SMP kelas 2, SMP-nya 10, lalu ditambah 10. Malah 8 ya. 8 tambah 10 dadi 15. Hadap sana. Nah, rada mundur sithik. Ya, wah, namanya Brinice. Oh, yang sok roti yang itu ya. Oh, beda lagi ini Brinice. Kamu Brinice kalau itu apa itu? Oh, brownies. Pacek sithik kok ya. Mbak brownies. Mbak Brinice. Kalau kamu kalau ada kata saudara atau sedulur atau family, katakanlah keluarga, itu menurutmu apa? Ora
Boleh. Pendapatmu apa tentang saudara itu apa? Hah? Family swalayan nih. Apa? Suaranya yang agak keras. Hah? Berarti nggak tahu. Saudara itu apa nggak tahu? Ayo apa? Saudara. Saudaramu itu siapa saja? Saudaranya Brines itu siapa saja? Ayah, ibu, kakak, aku maksudnya. Oh ya, yes aku. Terus kakek, nenek. Macam kakeknya siapa, neneknya siapa? Oh kakekku, nenekku. Terus siapa nenek? Bude, Pak D, Tante. Budine ono piro disebut kabeh lho. Terus Om. Apa meneh? Sudah, itu toh. Oh ya, berarti saudara itu apa? Jadi kan saudaramu kan ini. Berarti saudara itu apa? Apa? Saudara. Pokoknya itu gitu ya. Ya, pokoknya saudara saya itu. Pengertiannya apa? Orang ngerti pokoknya saudaraku itu adalah ayah, ibu, kakak. Tuh, nanti kalian sampai rumah ketemu bapak. Saudaraku. Sama kakek ya gitu. Saudaraku. Oh, kakeknya sudah meninggal. Sama. Ya apa-apa meninggal masih saudara ya. Jadi kamu kalau ke makamnya kakek, makamnya di sini di Loyo. Oh bukan, nama makam kakek. Halo saudara. Ya oke Mbak Brines, terima kasih, silakan duduk. Wah ini juga dress code-nya merah, tapi tasnya hijau. Sebetulnya harusnya maskernya itu kuning, juga seperti lampu hijau, merah, kuning, hijau, ya tak? Merah berhenti, hijau jalan, kuning digas, ya. Mau hati-hati malah digas. Pak Bronis, terima kasih. Sekarang satu lagi, Mas apa? Mas itu yang belakang. Ya, maju. Namanya Junior. Oh, dari Korea. Kan ada itu dari Korea itu apa itu? Super Junior apa itu ada itu? Oh ini ya, oh ini tapi tidak dari Korea ya. Oh berarti tidak super. Ya sama Korea kan super. Kalau di sini ekstra. Oh namanya ekstra Junior. Ya Mas Junior kelas berapa? Kelas 7. Oh berarti kemarin masih SD ya. Tahun lalu masih SD kelas 6. Sekarang kelas 7. SMP berapa? SMP 11. Bas, SMP-nya saja 11, kalau kaya raya dia. SMP-nya saja 11. Ya. Sudah masuk sekolah nih ya? Sudah. Ya, ini kok enggak masuk. Oh, bukan minggu sana enggak buka ya? Oh, malah sepi toh, enggak ada temennya kan. Malah enak. Mas Junior, pertanyaan saya sama seperti Mbak Bronis tadi, Bernes. Saudara itu apa? Yang tersayang. Yang tersayang. Yang itu berarti yang paling. Yang paling disayang itu baju terbaik, berarti baju paling baik. Itu termanis, berarti paling manis. Wah, itu nilainya satu kelas terjelek, berarti nilainya paling jelek. Itu tak?
Nah, yang tersayang, pokoknya yang paling sayang. Contohnya, itu saudara itu yang tersayang. Bagimu, saudaramu itu siapa? Orang tua. Pokoknya semua orang tua. Oh, orang tuamu. Ini orang tua kan, saya termasuk juga orang tua. Ini ibu-ibu juga masuk orang tua. Tapi termasuk bukan. Anggur itu juga orang tua. Oh enggak, hanya orang tuamu ya, bapak dan ibu. Terus adik sepupu, segini berarti. Berarti adiknya besarnya sepupu apa? Gimana? Ini adik ya. Terus tante, terus om, terus nenek, terus sudah, kakek enggak ya? Enggak, kakeknya enggak. Terus apa? Pak D enggaknya? Enggak ada. Terus cuma itu. Yang lain-lain? Datamu pusat di sini loh nih. Sudah cukup? Oh, wah ini ada yang tersayang ya. Tuh, ya. Terus ada yang ingin disampaikan? Mumpung ada kamera di sini. Hah? Misalnya mau menyampaikan sesuatu pada Pak Presiden atau apa? Enggak ya? Enggak, nah, sudah. Tadi belum ditepuk tangan ya Mbak? Nah, sekarang diusahakan kompak tepuk tangan untuk Mbak Brines, tepuk tangan yang meriah. Sampai pengen tepuk tangan enggak? Tepuk tangan sendiri ya. Tepuk tangan untuk Mas Jun. Kok ya itu? Kalau teman-teman manggil atau ayahmu atau ibumu manggil apa? Junior gitu ya, tetap komplit ya, tidak di Jun apa Juni apa Nior, Junior ya. Nama komplitnya? Wah, kurang ngerti ya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk nomor 5. Nah, ini duduknya ini nanti sesuai dengan nomor karena nanti akan dapat apa namanya? Surprise. Ya, satu lagi biar tidak ganjil. Biar ditunjuk biasanya kalau mau ditunjuk guru deg-degan loh. Jangan saya, gitu kan? Tuh, tadi cewek sudah ini banyak cowoknya ya. Banyak remajanya, cewek remaji. Nah, masih bu ini Mas. Kaget. Biar tidak ngantuk. Jadi, apa ini? Kalau di remaja, saya kemudian menyampaikannya seperti khotbah. Kalau di ibadah biasa pasti sudah pada tidur semua. Nah, supaya tidak kaget itu dikageti. Tapi kalau dengan orang tua tidak boleh ngageti. Kaget benar malah loro masuk rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit, wah ini SMP aja segini. Tingginya berapa Mas? Kurang tahu. Kurang tahu. Berapa jengkal? Nah, Mas siapa namanya? Yuel. Nes ini Yuel. Dalam Alkitab itu ada Yuel. Wah, namanya bagus. Diambilkan dari Alkitab. Tapi ya mengambil nama dari Alkitab itu juga jangan asal-asalan. Ya, kalau Yuel kan Nabi Yuel. Bagus toh? Pewarta kebaikan, pewarta apa? Kerajaan Allah. Kok mengambil nama dari Alkitab Sasae terus dijenengi Yudas Iskariot. Ya,
Mulane sar kutoke apik bulane jakan. Ini feel on. Seorang namanya Mas Joel tadi kelas 9 ya? SMP 7. SMP 7. Wah, ini gabung kurang aku ono 11 10 SMP ini. Didol malah. Ya, Mas Joel, pertanyaan saya sama dengan rekan-rekan yang tadi. Nah, apa pengertian saudara? Sedulur ya apa? Saudara itu apa? Orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi. Contohnya Yang disayangi. iya contohnya orang yang dikasihi. Contohnya orang yang disayangi. Ya maksudnya itu sapa wae, siapa saja. Ayah, Ya, mama, nah, kakak, kakak, Pak D, Bude, adik, bude, Mas. mas itu maksudnya yang kalung apa itu? Mas itu saudara sepupu, tapi yang lebih tua. Oh saudara sepupu, Panggilnya kan Mas. tapi yang tua, sudah tua ya? Enggak, lebih tua dari saya. Oh lebih tua dari saya. Oh kalau tua sekali umur 100. Terus Terus adik sepupu. adik sepupu. Sepupunya ada berapa tuh? Sepupu, aku sepupu. Punya sepupu titik. Terus Yang di sini semua. yang di sini semua. Ini. Yang di sini semua ya. Yang di sini toh. Yang di luar dah ya. Masuk dah. Oh masuk. Ya yang di sini semua. Itu yang berapa? Terus dan juga tidak ada yang ingin disampaikan. Tidak ada. Tidak ada yang mau pidato apa. Majuan Kota Magelang. Tidak ada. Ya, bisa nyanyi? Hah? Tidak bisa? Oh iya. Bisa berdiri ya? Bisa. Ya, silakan nomor 19 Mas Joel. Tepuk tangan untuk Mas Joel. Pemain apa kalau biasanya yang perlu yang tinggi-tinggi itu pemain apa? Skate ya. Skate. Nek sepak bola itu artinya yang kecil-kecil, gitu. Yang melayu susuk. Basket mah harus apa? Tinggi, gitu. Oh, yang perlu yang paling kuat itu pemain catur supaya bisa ngangkat betek. Enggak. Pemenang raja tadi angkat. Wah. Nah, ini tiga tadi hampir sama ya. Mas Juni, Yor, Mas Junior, Mbak Amanda, Bernis, Brines, atau kelera-kelera terus Mbak Brines sama Mas Yuel. Oh satu lagi, yang ini sama pemuda apa remaja? Pemuda. Oh ya pemuda sini. Tidak duduk terus supaya tidak kesel. Ya. Diri. Mau ngapain? Ini kan tadi adik-adik sudah menyampaikan pengertian sesuai dengan tema itu tentang persaudaraan, tentang saudara. Saudara itu siapa dan lain sebagainya. Nah ini barangkali pandangan dari kalau yang pemuda ada suatu pandangan yang lain, silakan. Saudara itu apa? Saudara itu sesama kita manusia. Sesama kita manusia hidup ya. Mati enggak ya? Kalau yang mati masih saudara enggak? Saudara. Oh masih saudara. Saudaranya mayit. Ya terus ini sesama manusia. Ya. Kalau tidak sesama manusia
bukan ya? Bukan saudara ya? Hah? Manusia. Ya, situ saudaranya anjing. Pokoknya manusia ya. Manusia seperti apapun itu adalah saudara. Oke. Mas siapa? Kevin. Wah, Mas Kevin kan bintang film itu tadi. Main film itu ada. Pemain. So, ya, terima kasih Mas Kevin. Kevin Sanjaya. Nah, besok makan yang agak banyak Mas. Kepala harus SMP. Nah, terima kasih. Jadi saya tidak akan menyampaikan panjang-panjang. Ya, kalau menyampaikan panjang-panjang nanti seperti tali. Kalau menyampaikan lebar-lebar nanti seperti jalan raya. Jadi singkat saja. Apa sebenarnya inti dan makna Natal dikaitkan dengan persaudaraan? Mengapa kasih Kristus itu mengikat persaudaraan? Tadi sudah ada tambahan. Kalau Mbak yang dua tadi menyampaikan saudara itu adalah ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya. Yang satu Mas siapa jenengmu? Joel menyampaikan tambah yang ada di sini. Dan di sana. Sini dan di sana. Wah, itu saudara saya semua. Tambah lagi Mas Kevin Sanjaya tadi menyampaikan saudara itu pokoknya sesama umat manusia. Sesama umat manusia. Kalau pengertian saudara, sedulur itu harusnya hubungannya baik atau jelek? Apa gelut? Baik. Jadi kalau musuhan itu bukan saudara. Kalau saling membenci itu bukan saudara. Saling menyakiti bukan saudara. Kalau saudara harusnya saling membantu, saling apa namanya? Menolong, saling mengasihi, saling apa? Memberi, saling apa meneh? Kalau sudah mikir, rasa berpikir banget kalau mikir kemajuan utama gelang wae. Saling apa lagi? Itu sudah. Nah, Natal itu kita memperingati dan menghayati kelahiran Kristus. Tadi wong Kristen itu enak. Sudah tahu tak? Jadi orang Kristen itu enak. Jangan dipikir jadi orang Kristen itu sulit. Gampang. Berdoanya orang Kristen itu kapan? Katanya. Berdoanya orang Kristen itu kapan? Pagi boleh enggak? Boleh. Siang? Sore? Bar maghrib? Jam 12 bengi? Boleh. Jam 5 esuk? Enak tak? Ora kudu jam itu kudu berdoa, ya ora. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan itu selalu kita pelihara. Orang Kristen kalau berdoa di mana? Nang gereja itu nah. Nang omah? Nang jero bis? Tok ning ya ora sah lebih, ya ta? Iya. Ya ta? Iya. Nang bis malah ndarani wong rada sulaya. Tahu ya maksudnya? Di perjalanan kita naik motor, ketika naik becak, boleh. Oh, itu para penak-penak yang Kristen. Berdoa itu surat kudu di gereja lebih utama. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan harus senantiasa kita Natal, ya, Natalan. Apakah merayakan Natal itu harus 25 Desember? Ini tanggal berapa? 19 saja sudah Natalan kok. Nek wingi tanggal 12 itu ora. Boleh. Sesuk sampean Natalan meneh itu ora. Boleh. 25 boleh enggak? Boleh. 24? 25 setengah? 25
Boleh ndak? Boleh. Ora penak-penak wong Kristen. Makanya kita jangan merasa wah di orang Kristen itu sulit. Udah harus semangat. Kita semangat. Apa meneh? Penake wong Kristen. Hari rayanya termasuk paling banyak. Natal, libur. Iya kan? Iya. Apa meneh? Paskah. Prei meneh, harusnya preinya loro. Ning mergo dina Minggu otomatis prei. Kan ini Jumat Agung, wafatnya Tuhan Yesus. Itu terus Minggu Paskah kebangkitan. Itu kalau tidak Minggu pasti libur. Nanti 40 hari lagi, 50 hari lagi Pentakosta. Prei meneh kok. Apa ora penak? Biasanya kalau Pentakosta itu karena selalu diawali dari hari Jumat, biasanya Pentakosta itu selalu hari Kamis. Coba dilihat di dalam kalender nih yang kowe rasa saiki. Kan? Ora apik. Manusia jatuh ke dalam dosa, terus melalui peristiwa Natal lahirlah Yesus. Wis menungso ora perlu nanggung dosa. Tahu ya maksud saya? Bahasa Jawa tahu ya? Iya. Dosane tak tanggung aku, pokoknya kowe mung modal percaya karo aku. Ora enak banget dosa kuwi ana sing nanggung kowe iki. Gitu ya. Asalkan kita percaya sama Gusti Yesus. Ya. Nek wong otomatis percaya karo Gusti Yesus kira-kira arep sak karepe dhewe ora. Nyolong ora apa-apa. Maling ora apa-apa. Tidak ya. Membunuh juga tidak ya. Nah, karena kelahiran Kristus di dunia tadi, karena menebus dosa manusia, ini menimbulkan efek yang sangat besar. Efeknya sangat besar. Ya, nah, makanya adik-adik semua, utamanya remaja, pengertian saudara itu tadi harus kita maknai yang penting untuk kita sendiri. Maksudnya apa saudara? Saudara itu berarti ya teman dekat, ayah, ibu, kakek, nenek, semua teman sekolah, teman remaja itu semua. Nah, kalau kita menganggap mereka saudara, mestinya kita berlaku dengan baik dalam hal-hal yang positif. Kan? Ayo Natalan. Besok lagi persekutuan. Bagaimana dengan orang tua? Harus menghormati. Bagaimana dengan saudara-saudara? Harus berlaku sopan, harus ramah, harus dengan tetangga juga. Iya. Bahkan kalau kita bicara lagi, kita dengan yang tidak manusia saja harus juga mengasihi kita. Meskipun itu anggaplah bukan saudara. Anda punya kucing di rumah, pasti dikasih makan, dilus-lus. Orang itu, kok nambah pangan dewe kan tidak. Kucing itu, anjing juga demikian. Mungkin di rumah pelihara, saya pelihara banyak. Kalau hewan-hewan di rumah saya pelihara banyak. Sapi ada, kucing ada, mentok ada, ayam ada, tekek, saya ada, nyamuk saya ada, lalat saya ada. Semuanya saya biarkan hidup di rumah saya, ya kan? Nah, itu. Jadi adik-adik semua, mari kita maknai Natal ini yang betul-betul mengikat persaudaraan. Nah, meskipun sekarang pertemuan itu dibatasi. Kalau sekarang sudah tidak terlalu, sudah Natalan. Tahun lalu kan nggak ada ibadah Natal, nanti di gereja. Tahun lalu ada enggak di sini? Tahun 2020 tidak ada. 2021 ini baru ada. Baik kabeh kudu nganggo masker, arep kudu cuci tangan. Wis ora disuguhi mangan kon cuci tangan. Ya, biasanya kalau cuci tanganlah sebelum makan. Kudune nek cuci tangan itu terus baru makan, ya. Iki ora mung kon cuci tangan, yo ning mangan. Aku mangan saya ditutupi masker, ya. Terus malah raket tok ta ini.
Sisi ini saya ketemu pangling loh, karena pakai masker. Tetapi kalau nggak pakai masker nanti ya melanggar peraturan dan tidak menjaga kesehatan. Nah, sing cara-cara yang mau kulino ngambil masker apa itu untuk pemutih wajah dan lain sebagainya, gitu. Ada pon, ada apa dan lain sebagainya. Kita pon po wage po piwonnya. Tuh, ya. Jadi kita bersyukur menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bisa Natalan, ora kokean perdebatan lah. Pokoknya kita bersyukur Natalan. Jadi orang Kristen itu harus sangat-sangat Nah, so ini adik-adik saya juga pesan supaya dimanapun berada selalu mencerminkan bahwa ini adalah anak-anak Kristus. Kita ojo nakal. Nah, ini saya percaya di sini nggak ada yang nakal. Silakan Bu masuk. Oh, jangan nakal. Ya, jangan merepotkan orang tua. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang berprestasi. Apapun itu prestasimu. Sing iso musik silakan musik, olahraga silakan olahraga, gambar pinter pelajaran silakan pelajaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini Mbak Imung ini pinter main apa? Musik. Wah, kalau saya pintar. Kalau soal musik saya pinter jual alat musik. Jadi ono piano ini malah tak dol. Nah, saya itu duit. Nah, ini Mbak Imung pinter main piano bisa, biola bisa ya Mbak ya? Hah? Dan bisa? Oh ya wes, kasih dong. Nah, oke? Flute ya? Oh saxophone. Ya maksudnya ini terjadi. Wah. Main saxophone pinter dan lain sebagainya. Wah, alat musik pinter, gitar bisa. Wah, suaranya juga. Nah, nanti yang pinter nyanyi ya silakan nyanyi. Silakan melayani Tuhan sesuai dengan kepandaianmu masing-masing. Biasanya sing tukang foto, pinter moto, silakan foto. Nah, saya difoto Mas. Tukang laptop ya kan melayani Tuhan. Nah, terlebih di dalam satu persekutuan seperti tadi disampaikan Mas Yoel, sampaikan Mas Yoel. Semua yang ada di sini adalah saudara dalam pengertian satu persekutuan. Ya, jadi yang menyatukan kita, termasuk saya sampai di sini itu karena Tuhan Yesus. Ya, orang Tuhan Yesus aku mungkin tekan. Ini saya tidak mungkin berjumpa dengan adik-adik yang manis-manis dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya, bagian. Ya, ini, jadi saya dulu pernah mengajar sebagai seorang guru, tapi karena sudah terlalu capek saya memensiunkan diri. Jadi saya sudah tidak berhenti menjadi guru. Saya selalu berpesan dulu pada anak-anak didik saya, yaitu minimal hidupmu itu tidak merepotkan orang lain. Ya, jadilah dirimu sendiri sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan. Maksud ya nih, ada pertanyaan? Ini firmannya pertanyaan barang koyo tidak ada. Maksudnya ini tidak mudeng apa ada yang usul ingin menyampaikan pengertian saudara dan lain sebagainya. Nah, sekarang gentenan masuk Mas, pojok sini. Ya. Di pojok kalau karena tidak saya tunjuk lari nanti malah. Namanya siapa? Namanya Satria. Berarti termasuk Suzuki ya. Kelas 7 SMP juga ya? Ya, SMP SBTH itu apa?
sekolah bakti tunanetra. Oh, 3 bahasa itu. Oh, sama seperti saya. Saya itu bahasa Moko, Kromo, bahasa Sambil. 3 bahasa. Ya, ini waktunya masih. Hah? Maksudnya ya itu masih ada berapa detik? Sampai 38 awal. Hah? Ya, 3 menit 5 menit awal. Oh, 5 menit. Stop berarti pateni wae Mas. Setelah kita berdiskusi tadi, bagaimana kita bersikap terhadap saudara-saudara? Menolong, memberi kasih sayang. Sudah itu aja ya, karena bingung ya. Ya, jadi menolong, memberi kasih sayang, dan kita baik kepada saudara-saudara kita. Silahkan duduk. Ya, tepuk tangan untuk Mas Satria FU. Nah, saudara itu semua, oh, beda apa? Beda sekolah, ya tetap saudara. Pokoknya kita baik sama orang-orang. Beda suku, silahkan kita juga baik pada mereka. Mau suku apa saja boleh. Beda agama, kita juga harus menganggap mereka saudara. Soal mereka menganggap kita musuh, urusan. Yang penting kita berlaku baik kepada siapapun, kan hidup kita tidak ada. Jadi Kristus telah mengasihi kita, bahkan lahir di dunia ini untuk menolong kita semua, supaya kita menjadi saudara satu dengan yang lain, berlaku baik bagi satu dengan yang lain. Saya kira demikian, karena waktunya sudah melampaui batas. Saya mohon maaf. Harusnya tadi kalau waktunya sudah selesai saya dihalang maupun ditahan. Habis. Waktu habis kok ngambil sempritan. Prit. Kok kartu merah apa? Ya, demikian itu doa ada. Kalian siapa? Kalian siapa apa? Saya. Ya. Oh ya. Ini sekarang ya. Doanya dibatasi menit enggak? Oh ya. Sebelum kita berdoa tanya ini dulu. Apa yang disiapkan? Yang tentang saudara itu apa? Nyanyian tentang persaudaraan. Dalam Yesus kita bersaudara. Hafal ya? Hafal? Hafal ya? Sing ora apal ya udah itu kok apal. Ora apa-apa. Ya. Sambil tepuk tangan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini, kami bersyukur dan terima kasih karena Kau telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami bahwa kasih Kristus itulah yang menyatukan kami, sehingga kami bisa hidup berdampingan, rukun, damai satu dengan yang lain
di dalam suatu bingkai persaudaraan. Kiranya kami anak-anak-Mu ya Tuhan terus bisa memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga, ketika kami bersama dengan teman-teman di sekolah masing-masing, maupun pergaulan dalam pengertian yang luas dengan teman-teman kami, juga termasuk di gereja ini. Kiranya kami bisa menjadi saudara satu dengan yang lain, yang selalu menekankan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling mengasihi di dalam hal kebaikan. Kami mendoakan ya Tuhan anak-anak-Mu yang masih bersekolah di masing-masing SMP mereka, berkati di dalam belajarnya, kesehatannya, kemampuannya, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hindarkan dari segala mara bahaya, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan pada petugas. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung untuk firman-Nya. Sungguh memberkati kita semua, kiranya kita semua di sini dapat saling mengasihi sebagai seorang saudara satu sama lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita melanjutkan ibadah kita. Teman-teman, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Setelah tadi kita mengumpulkan persembahan, mari kita bawa persembahan kepada Tuhan melalui doa secara bersautan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Setelah tadi kita memberikan persembahan, mari sekarang kita berdiri dan mengucapkan doa persembahan secara bersaut-sautan. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerjaku Tuhan pergunakanlah. Limpah ruah kasihku kuserahkan kepadamu. Diriku seutuhnya milikmu selamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian dari Pulau dan Gunung. Kasih
Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Teman-teman, kami silakan untuk duduk kembali. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah hadir dalam ibadah Natal, dan juga teman-teman yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah Natal hari ini. Ada pengumuman mengenai Natal di GKJ Magelang. Bagi teman-teman yang sudah berumur 12 tahun ke atas dan sudah menerima vaksinasi, silakan untuk dapat mengikuti ibadah Natal tanggal 24 dan 25 sesuai dengan jadwal wilayahnya masing-masing. Untuk ibadah Natal Jumat 24 Desember 2021 untuk jam 4 akan diikuti oleh wilayah 1 dan 5. Untuk jam 6 akan diikuti oleh wilayah 2 dan 4. Untuk jam 5 akan diikuti oleh Jemaat Gelagah Hombo. Untuk ibadah Natal Sabtu 25 Desember 2021 untuk jam 7 pagi akan diikuti oleh wilayah 6 dan 8. Untuk jam 9 pagi akan diikuti oleh wilayah 3 dan 7. Dan jam 7 pagi akan diikuti juga oleh Jemaat Kalinegoro. Ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut yang kami kirimkan melalui grup Komisi Remaja. Itu aja pengumuman hari ini. Setelah ini teman-teman bisa keluar satu-satu ya. Nanti setelah keluar kita naik ke gereja atas, kita foto bersama di atas. Tapi dengan catatan jangan ramai ya, karena di atas sedang ada ibadah. Jadi kita foto teman-teman kalau bisa langsung aja berbaris. Jadi biar waktunya cepat. Seperti itu ibadah hari ini. Terima kasih untuk hadirnya teman-teman hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Natal. Selamat hari Minggu, selamat Natal semuanya.